Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali menggelar aksi damai di kantor DPRD Provinsi Bali. Aksi damai tersebut diperkirakan diikuti lebih dari 1.000 orang. Ini merupakan kali kedua para sopir pariwisata Bali tersebut menggelar aksi damai setelah aksi serupa pada Januari lalu. Mereka membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan kepada pemerintah daerah, terutama terkait regulasi transportasi online yang dinilai merugikan mereka. Sejak pagi, para sopir pariwisata dari berbagai daerah di Bali mulai berdatangan ke kawasan Renon Denpasar. Setelah melakukan orasi di depan gedung DPRD, perwakilan sopir pariwisata diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Bali beserta anggota Dewan dan OPD Pemerintah Provinsi Bali untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Pada kesempatan tersebut terdapat beberapa poin dalam orasi yang disampaikan oleh Made Darmayase selaku koordinator EPDP Bali. Poin-poin orasi adalah kegiatan aksi ini sebagai tindak lanjut atas janji anggota DPRD Provinsi Bali pada tanggal 6 Januari 2025, di mana Gubernur Bali sudah dilantik dan keberadaan Satgas yang hingga saat ini belum juga dibentuk. Mereka juga mendorong segera revisi Pergub nomor 40 tahun 2019 agar pihak terkait segera menindaklanjuti semua aspirasi para driver, jangan jual Bali murah agar dikaji lagi masalah kuota taksi online dan wajib diawasi masalah vendor koperasi. Semestinya Kadishub Provinsi Bali turun bila tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Masalah ini adalah hal yang sangat mendesak sehingga wajib segera diselesaikan. Vendor atau koperasi ASK seperti rentenir yang merugikan driver. Selain itu, pada kesempatan tersebut pula dihadiri Kadishub Provinsi Bali IKW Samsi Gunarta yang menanggapi orasi yang disampaikan dengan menyampaikan Pemprov Bali sudah mengirimkan data ke Polda Bali mana saja aplikasi yang resmi. Penjabat gubernur telah mengumpulkan pihak terkait memanggil Kominfo untuk memastikan kuota mereka dan rencana penertiban aplikasi. Berkaitan dengan tarif atau harga wajib dikalkulasi dan diperhitungkan dari beberapa faktor lain mengenai KTP non-Bali telah ditindaklanjuti oleh aplikator dan vendor. Nantinya akan dibuatkan slot khusus untuk pengemudi pariwisata dengan standarisasi tertentu yang dituangkan dalam Pergub. Bila ada angkutan online yang ngetem di jalan tempat tidak semestinya, bisa diusir. Pihak EPDP Bali berharap agar pemerintah bersama DPRD Provinsi Bali supaya segera dapat merealisasikan apa yang telah menjadi janji sebelumnya sehingga Bali yang saat ini riskan dengan kemacetan dan agar tidak dianggap wisata murah oleh wisatawan asing maupun domestik. Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Bali Idewo Made Mahayadnya SH telah berkomunikasi dengan gubernur terkait proses penyusunan perda yang isinya 6 tuntutan tersebut. Pihak legislatif dalam hal ini DPRD Provinsi Bali menyepakati poin-poin tuntutan driver dan pada tanggal 4 Maret 2025 dan akan segera bertemu dengan Gubernur Bali. Karena gubernur sudah dilantik dan beliau berjanji ketika sudah gubernur dilantik kami akan, nah sampai sekarang kami belum dapat jawaban tentang pansus apapun karena waktu kemarin mereka janji akan membuatkan satgas tapi tidak ada informasi. Karena tidak ada informasi, tidak ada komunikasi, akhirnya kami turun dengan 5.000 personel yang datang hari ini. Jadi hari ini kami dari forum datang menagih janji kepada anggota Dewan DPRD Bali tentang terkait dengan 6 tuntutan kami. 1. Pembatasan kuota taksi online. 2. Menertibkan dan memantau ulang keberadaan vendor. Yang ketiga, membuat standarisasi tarif. Yang keempat, membuat standarisasi driver yang dari luar harus ber-KTP Bali. Yang kelima, harus mewajibkan kendaraan yang beroperasi di Bali bernomor polisi Bali. Terus yang keenam, membuat standarisasi driver yang berasal dari luar Bali. Itu yang kami dan Ostunggara hari ini dari pimpinan Ketua DPRD Bali Bapak Dewo Jack sepakat mendukung dan dengan memberikan tanda tangan dukungan terkait 6 tuntutan dan akan membentuk pansus. Sudah jelas harapan kami, apa yang kami tuntutkan, aturan bagus dan terrealisasi menjadi perda. Tim Liputan Bali TV.